Simak videonya ya. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM memiliki 3 tingkat kinerja. Yang pertama ada kinerja organisasi, pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang terakhir ada kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerja. Ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu, menurut Ramier dan Behrens tahun 1995. Garis besar kategori arti kinerja. Kinerja merupakan pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja juga adalah suatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasikan. Kinerja mencangkup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja juga bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama, pendekatan personalitas tritis, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Dan yang kedua, pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan prestasi, respon terhadap komplain dengan pelanggan. Yang ketiga, pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produk atau jualan. Dervis dan kawan-kawan 1981. Aspek pengukuran kinerja. Ada produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, perputaran waktu, penggunaan sumber daya, dan biaya. Jenis ukuran kinerja. Yang pertama, ukuran uang, seperti pendapatan, pengeluaran, pengembalian. Selanjutnya ada ukuran upaya atau dampak. Tercapainya sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, kemampuan mempengaruhi. Selanjutnya ada ukuran reaksi, seperti penilaian rekan kerja, pelangganan, pemegang pekerjaan lainnya. Dan yang terakhir ada ukuran waktu, pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah sasaran. Ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk mengukur IKM. Yang pertama ada produser pelayanan, yang kedua persyaratan pelayanan, yang ketiga kejelasan petugas pelayanan, yang keempat kedisiplinan petugas pelayanan, kelima penanggung jawab petugas, keenam kemampuan petugas, ketujuh kecepatan pelayanan, kedelapan keadilan mendapat pelayanan, 9 kesopanan dan keramahan petugas, yang ke-10 kewajaran biaya pelayanan, yang ke-11 kapasitas biaya pelayanan, yang 12 kepastian jadwal pelayanan, ke-13 kenyamanan lingkungan, dan yang terakhir keamanan pelayanan. Konsep kinerja dalam organisasi. Menurut Describer dalam Kamus Batam English Dictionary 1979 yang dikemukakan Prawisettono 1999, berasal dari kata kinerja performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa entries. Yang pertama, melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Dan yang kedelapan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok yang dalam suatu organisasi
sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Unsur yang terdapat dalam kinerja. Ada hasil-hasil fungsi pekerjaan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, pencapaian tujuan organisasi, periode waktu tertentu, tindak melanggar hukum, sesuai dengan moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait dengan kinerja organisasi atau perusahaan. Ada strategi organisasi, pemasaran, operasional, SDM, dan keuangan. Indikator kinerja organisasi terbagi menjadi 7. Yang pertama, performa harus memengaruhi hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat berkomunikasikan segera. Yang kelima, tersedianya mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Dan yang terakhir, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Faktor peningkatan kinerja. Pendorong. Audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi, organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan properti intelektual, dan pemasaran. Penghambat. Masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif dan manajemen pengetahuan dengan performasi perusahaan. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performasi keuangan dan operasional lainnya. Semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.